Halo Sobat Mata Sports, jumpa lagi. Daripada pusing meratapi nasib, memikirkan nasib Mbak Megawati musim depan yang masih serba tanda tanya. Mari kita ulas saja ganas dan panasnya Proliga Indonesia. Tepat setelah kontrak Megawati dengan Red Sparks resmi berakhir dan belum menemui titik terang, Megawati sudah dulu memastikan bakal kembali memanaskan ganasnya Proliga Indonesia. Sungguh sebuah keputusan yang sangat bijak, karena jika menilik dari fakta, banyak liga-liga bergengsi dunia yang mencapai akhir season ketika Proliga berlangsung. Serta durasi dari Proliga sendiri tergolong cukup pendek, kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi pas banget kan, setelah memanaskan dan menghibur fans voli di Indonesia, Megawati gak bakalan ketinggalan kereta season depan di Liga Voli Dunia. Walaupun sekarang masih serba tanda tanya, kita doakan aja supaya Mbak Megawati lekas menemui titik terang. Entah bakal lanjut memanaskan Liga Korea, merasakan sensasi baru di Liga Turki atau mungkin menjajal ganasnya Liga Voli papan atas lainnya. Kembali ke poin utama pembahasan, di Proliga kali ini, mungkin benar-benar menjadi ajang Proliga terpanas sepanjang sejarah di Indonesia. Bagaimana tidak, semenjak kabar awal resminya Megawati bergabung dengan Jakarta BIN. Hal ini sudah pasti membuat keseruan dan kebanggaan tersendiri bagi volley lovers di Indonesia, untuk menyaksikan atlet berjuluk Megatron ini dalam mengolah dan menghempaskan si kulit bunda. Jelas fenomena ini tak lepas dari karir gemilangnya bersama Red Sparks di Liga Korea. Dan Mimin yakin, volley lovers siap memadati tribun demi mendukung dan menyaksikan Megawati. Tapi ada lagi faktor yang mengejutkan, yakni kedatangan sosok yang tak disangka-sangka. Giovanna Milana alias Gia, wanita cantik bernomor punggung 77 yang juga pernah menjadi rekan seperjuangan Megawati dalam menghantarkan Red Sparks menuju babak playoff di Liga Korea musim lalu. Ndak bahaya tah. Menilik kabar yang beredar, Giovanna Milana telah resmi menandatangani kontrak bersama Jakarta Pertamina Enduro, dan tentu dengan nomor punggung ciri khasnya yakni 77. Yang bikin Mimin salut adalah, kedatangan Gia ternyata bukan menjadi pasangan Megatron, melainkan menjadi rival yang nantinya bakal membuat Proliga semakin panas dan seru. Dan tentunya akan menciptakan persaingan yang unik, jika menilik Gia dan Mega pernah menjadi duet maut di Liga Korea musim lalu. Nah, volley lovers, kira-kira setuju ndak nih? Kalau semisal Gia dinaturalisasi, siapa tahu Mbak Gia kepincut sama keramahan netizen Indonesia dan mempertimbangkan untuk menjadi warga Indonesia. Gimana nih? Yang setuju drop di kolom komentar dong, siapa tahu Neng Gia baca. WKWKWK. Dengan resminya Gia bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro. Lengkap sudah kuota pemain asing yang akan memanaskan Proliga musim ini. Lantas siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Dari Bandung, BJB Tanda Mata resmi mendatangkan 2 pemain. Jovana Brakovic Janzian, opposite asal Serbia dengan tinggi fantastis, yakni 196 cm, dan memiliki overall ranking yang menakjubkan yang menembus top 100, yakni peringkat 68 dunia. Kemudian ada Hanna Daviskiba, outside hitter asal Belarusia dengan tinggi 188 cm, serta menjadi pemain asing yang tergolong muda, yakni sekitar 24 tahun. Dari Gresik Petrokimia juga resmi mendatangkan 2 pemain. Polina Rahimova, opposite asal Azerbaijan, yang menjadi atlet tertinggi diantaranya yakni mencapai 198 cm, serta overall ranking fenomenal yang juga menembus top 100, yakni 84. Lalu ada sosok yang ndak asing nih, yang sudah lebih dulu memanaskan Proliga musim lalu, yakni Bogdana Anisova, outside hitter asal Ukraina dengan tinggi yang ndak kalah fantastis, 190 cm. Serta menjadi spiker terbaik di Proliga musim lalu. Kemudian dari Jakarta BIN alias tim yang diperkuat Megawati, juga mendatangkan 2 pemain. Kenia Karkasis, outside hitter asal Kuba dengan tinggi yang lagi-lagi ndak kalah fantastis, 190 cm, yang juga mencapai overall ranking yang cukup fenomenal, yakni 168.
Lalu ada Kashona Williams, outside hitter serta opposite asal Amerika dengan tinggi 186 cm, dan usianya yang juga tergolong muda sekitar 25 tahun. Atau satu angkatan dengan Megawati yakni tahun 1999. Hal serupa juga dilakukan oleh Jakarta Electric PLN, yang juga resmi mendatangkan dua pemain. Indri Sorokait, outside hitter asal Italia dengan tinggi 183 cm, serta sangat berpengalaman, tercatat Sorokait telah menjelajahi sekitar 13 klub sepanjang karirnya. Kemudian ada pemain yang tidak asing lagi, yang juga lebih dulu memanaskan, serta menjadi runner-up pencetak poin terbanyak Proliga musim lalu, yakni Katerina Zitkova, opposite asal Azerbaijan dengan tinggi 187 cm. Untuk Jakarta Livin Mandiri, juga resmi menghadirkan dua pemain asing, yakni Liu Yanhan, atlet cantik asal China yang berposisi sebagai outside hitter dengan tinggi 188 cm, yang juga pernah menjadi bagian tim nasional China di Olimpiade 2020. Serta menembus top 500 dan menempati overall ranking di posisi 335. Kemudian ada Karsta Lowe, opposite asal USA dengan tinggi yang terbilang fantastis, 194 cm, yang secara kebetulan satu angkatan dengan Liu Yanhan yakni tahun 1993. Serta peringkatnya yang mendekati top 500, yang menempati posisi 609. Kali ini dari tim duet Maut Megawati, yakni Gia. Jakarta Pertamina Enduro juga mendatangkan dua pemain. Selain Giovanna Milana, Jakarta Pertamina juga mendatangkan atlet yang tak kalah menakjubkan, yakni Polina Semenova, outside hitter asal Rusia dengan tinggi 183 cm, serta menjadi pemain termuda di antaranya, sekitar 23 tahun. Terakhir, datang dari Jakarta Popsivo Polwan, yang lagi-lagi juga mendatangkan dua pemain. Madison Rizal, outside hitter asal Amerika dengan tinggi 183 cm, yang hampir menembus overall ranking top 500 yakni menempati peringkat 655. Dan sempat menjadi best spiker serta best outside hitter dua kali berturut-turut di liga yang sama dengan Megawati, yakni Liga Korea, di musim tahun 2016 sampai tahun 2017 dan tahun 2017 sampai tahun 2018, saat membela Hwaseong IBK Altos kala itu. Kemudian yang tak kalah menakjubkan adalah kedatangan Irina Voronkova, outside hitter asal Rusia dengan tinggi yang juga fantastis, 190 cm. Serta yang bikin kaget adalah tim yang dibela atlet cantik asal Rusia di 2 tahun terakhir ini, yakni Echa Chibasi Dinafit, tim yang dipimpin Tijana Boskovic alias idola Megawati. Kohra dijak sisan Mbak Boskovic. Bisa dong, nitip salam ke Mbak Boskovic, atau kalau ndak bantu-bantu lobby kek, biar sekali-kali ikut meramaikan Proliga. Jika menilik perbandingan Proliga musim ini dengan musim lalu, sebenarnya tak begitu banyak perbedaan. Berdasarkan dari sumber Eyang Wiki, tercatat di Proliga musim lalu, masing-masing tim juga mendatangkan dua pemain asing. Lantas apa yang membuat Proliga musim ini terasa lebih panas? Fenomena ini tak lepas dari antusias volley lovers Indonesia yang meningkat drastis. Kalau kita coba amati lebih dalam, ada beberapa faktor yang bisa dikatakan berpengaruh. Dari mega effect, yang berhasil tampil luar biasa di Liga Korea musim lalu, sehingga menarik banyak minat dan antusias netizen Indonesia dalam olahraga voli. Season effect yang kebetulan atau disengaja berpapasan dengan liga-liga voli dunia mencapai akhir season, yang membuat Megawati serta 14 pemain asing bersedia memanaskan Proliga. Kemudian antusias volley lovers di Indonesia yang signifikan menanjak, tentu ini menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Olahraga voli benar-benar mendapatkan perhatian khusus serta mendapatkan tempat di hati netizen Indonesia saat ini. Dan yang terakhir, mungkin Proliga mulai menuju the next level.
Seolah menangkap sinyal dari antusias netizen, Proliga benar-benar memaksimalkan serta menjawab harapan netizen Indonesia. Dari menghadirkan laga persahabatan bersama Red Sparks sebagai pemanas Proliga, serta menghadirkan pemain-pemain asing yang akan membuat Proliga musim ini terasa sangat kompetitif. Kalau menilik semua faktor yang ada, nampaknya saling berkesinambungan. Seolah menyulap Proliga menjadi ajang yang dinantikan banyak orang saat ini. Dan kita wajib bersyukur melihat kemajuan Liga Voli kita di Indonesia. Sebenarnya, masih bisa dielaborasi lebih dalam mengenai faktor-faktor tadi. Nanti di kesempatan lain, kita akan coba sajikan lebih lengkap. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, perspektif, serta teori-teori liar dari kami, yang semoga bisa menambah pengetahuan serta referensi untuk voli lovers Indonesia. Mari kita ramaikan Proliga tahun ini, yang mungkin akan berlangsung sangat sengit, panas dan menarik. Karena reputasi dari masing-masing pemain bakal dipertaruhkan di sini. Bersaing secara kompetitif dan sportif, demi menunjukkan siapa yang paling hebat. Masa iya, peringkat 68 dunia dikalahkan, rugi dong, gengsi dong, emang boleh sekompetitif itu? Seng tenang bolo, peringkat dan stats belum bisa jadi patokan atau tolak ukur. Ada faktor lain yakni umur, setter serta mental dari masing-masing tim. Lebih jelasnya, kita simak aja nanti di laga-laga Proliga musim ini. Peringkat boleh beda, kalau soal skill dan teamwork, bolehlah diadu. Kalau menurut kalian gimana nih? Siapa kira-kira yang akan menjadi ratu atau MVP di Proliga musim ini? Bisa dong, kita bikin survei kecil-kecilan, dan kita buktikan di akhir musim Proliga tahun ini. Jangan tanya Mimin dukung siapa ya? Imeng dukung siapa men? Dibilang jangan tanya, nanti kalau dijawab, dibilang nggak objektif. Terus ada yang bilang pilih kasih. Dah lah, lagian bukan politik, ya jelas Megawati dong, no debat. Sekian dulu Voli Lovers, kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Subscribe, like, komen, kritik, saran, request dan lain-lain, di drop di kolom komentar wae lur. Nek ono salah kata atau menyinggung dari video yang kami sajikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon dikoreksi, sebagai bahan pembelajaran untuk kami ke depan. Pokoknya Indonesia wajib maju bolo. Salam olahraga.